Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Jaya. Saya guru BK SMP Negeri 3 Mesuji. Sebagai mahasiswa PPG UNY akan membuat video pembelajaran bimbingan klasikal yang videonya saya buat di tanggal 19 Juli 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Karena dalam masa pandemi ini ya kita harus menjaga kesehatan kita ya. Salam sehat ya. Untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa, Bapak persilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kita hari ini ya, Bapak di sini akan menyampaikan materi mengenai bikin belajar dari rumahmu tetap nyaman. Jadi, bagaimana kalian itu nanti menyikapi belajar dari rumah agar tetap selalu nyaman. Ya, oke, baik. Nah, Bapak akan menyampaikan materi mengenai bagaimana kalian itu mempersiapkan belajar di rumah agar tetap nyaman ya. Jadi, tujuannya yaitu agar kalian itu dapat merencanakan apa yang harus kalian persiapkan ketika kalian akan belajar di rumah. Dan agar kalian itu dapat membiasakan. Nah, ketika kalian mempersiapkan belajar di rumah itu kalian bisa membiasakan belajar di rumah dengan nyaman. Kemudian agar kalian itu dapat menentukan bagaimana sih cara belajar di rumah itu agar tetap nyaman itu seperti apa. Paham ya? Oke, baik. Ini Bapak akan minta kalian untuk aktif ya, aktif dalam kegiatan kita pertemuan hari ini melalui Zoom ini. Kemudian nanti Bapak akan menayangkan materi melalui poin ya. Ya anak-anak, bisa didengar suara Bapak? Bisa. Kemudian Bapak akan minta kalian untuk kita di sini akan curah pendapat bagaimana kita terhadap materi yang disampaikan, yaitu bagaimana mempersiapkan belajar dari rumah itu agar tetap nyaman. Kemudian untuk tugas nanti yang akan Bapak berikan, Bapak akan nanti meng-share dengan kalian melalui grup WA di wali kelas ya. Nanti akan Bapak sampaikan tugasnya, bisa kalian kerjakan nanti, kemudian ada link absen, nanti bisa disampaikan oleh wali kelasnya kepada Bapak nanti. Nah, kemudian nanti Bapak akan meminta kalian mendokumentasi atau memoto tempat belajar kalian itu seperti apa, nyaman atau tidak. Bisa nanti dikirim melalui
wali kelasnya ya, Pak Heru selaku wali kelas, nanti bisa disampaikan ke Bapak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku? Enggak. Oke, sudah jelas ya berarti ya. Oke, baik. Ya. Sebelum kita mulai materi ya, Bapak akan menyampaikan sedikit simulasi. Nanti kalian ungkapkan apa yang kalian dapat dari simulasi ini ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum di layar kalian? Belum, Mbak. Sudah. Sudah ya. Nah, Bapak di sini akan menampilkan sedikit simulasi ya. Nanti kalian ungkapkan apa yang kalian dapat dari simulasi ini. Di sini ada wortel, kemudian telur dan biji kopi. Nah, kita simulasikan ya, kita taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Di sini ada 3 mangkuk ya, seolah-olah ini ada kompornya. Kemudian yang pertama kita masukkan wortel di dalam wadah yang pertama. Kemudian yang kedua untuk api yang kedua ya kita masukkan telur mentah ya kita rebus. Kemudian yang ketiga kita masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk. Nah, sampai sini kalian bisa melihat nih videonya. Bisa ya? Rahasia bisa ya melihat ya? Enggak. Hidayatus, Sipa bisa melihat ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu Bapak lanjut. Kemudian didihkan ketiga mangkuk tersebut selama 15 menit. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Nah, setelah itu kita ambil ya hasil rebusan kita tadi 15 menit. Kemudian apa yang terjadi? Yaitu wortel masuk dalam kondisi keras, sekarang menjadi sangat lunak. Nah, untuk wadah yang kedua, yaitu telur masuk ke dalam kondisi lembut, ya, tidak sekarang menjadi keras. Nah, tetapi air menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Nah, ini untuk tabung yang wadah yang ketiga yaitu biji kopi. Nah, sekarang Bapak minta kalian pikirkan tentang kehidupan. Ya. Hidup tidak selalu mudah, hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup itu sangat keras. Benar ya? Oke, next. Nah, semua tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kerja keras tetapi mendapat hasil sangat sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Di sini ada pertanyaan. Sekarang pikirkan lagi tentang ketiga mangkuk tersebut. Air mendidih itu yang kita seolah-olah simulasikan itu, kita rebus itu, air mendidih itu ibarat sebagai persoalan kehidupan kita. Paham ya?
Nah, untuk yang pertama kita dapat menjadi wortel. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, kita dapat menjadi wortel. Bagaimana itu wortel? Kita masuk dengan keadaan keras dan kuat. Ini awalnya kita keras dan kuat. Ketika kita mengalami masalah, yaitu kita dimasukkan di itu tadi, direbus tadi, kita keluar dengan lunak dan lemah. Nah, kita menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, kita menyerah, tidak ada lagi semangat berjuang. Nah, jadi kita jangan seperti wortel. Kemudian untuk wadah yang kedua yaitu telur, ya. Kita dapat seperti telur, ya. Yang pertama kita mulai dengan hati lembut dan peka. Kita lembut ketika kita berpikir ketika kita mendapatkan masalah, ya seperti air yang mendidih tadi itu kita ibaratkan sebagai masalah. Nah, kita menjadi keras. Kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kita benci orang lain, kita juga benci diri sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Nah, di sini kita jangan seperti telur. Paham ya? Anak-anak, paham semua? Paham. Dimas. Paham. Ya, ini ada sebagian ada yang keklik tadi sama Bapak. Nah, kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita tidak mampu mengubah bubuk kopi yang mengubah air. Jadi, air tidak mampu mengubah bubuk kopi, melainkan bubuk kopi yang mengubah air. Ditutup. Tolong perhatikan ya, anak-anak ya. Airnya berubah karena bubuk kopi. Cium, rasakan, dan minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu. Kita mendapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Kita membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah, kita harus sabar, kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Artinya kita tetap semangat. Persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih baik. Nah, kita mau menjadi seperti apa ketika kita menghadapi persoalan? Apa kita mau menjadi seperti wortel, yang pertamanya kita keras, kita kuat, setelah kita mendapatkan masalah, kita menjadi lembut, kita menjadi lunak, atau kita menjadi seperti telur, ketika kita lemah, lembut, ketika kita menghadapi persoalan, kita menjadi keras, merubah hidup kita menjadi keras. Atau kita mau menjadi seperti biji kopi. Coba nanti Bapak minta kalian untuk pikirkan ya. Simulasi yang Bapak sampaikan ini. Jadilah seperti biji kopi. Oke, baik. Nah,
Dari simulasi yang Bapak tampilkan tadi, apa nih yang bisa kalian ambil pelajaran? Siapa yang mau mengungkapkan? Natasha Nur Haliza. Silakan. Apa nih yang kalian tangkap dari simulasi yang Bapak tampilkan tadi? Jadi kalian akan memilih menjadi wortel, telur, atau menjadi kopi? Ines Agustin. Malah ngomong. Gila nih untuk sana Pak. Kalau gitu Bapak tanya, kalian ingin menjadi seperti wortel, telur, atau biji kopi? Biji kopi, Pak. Kenapa? Alasannya kenapa? Tahu. Tahu. Tadi kan udah Bapak ini tampilkan. Oke, baik. Nggak corona, Pak. Nanti ya Bapak akan mengirimkan untuk link Zoom yang kedua ya. Bapak akan memberikan materi. Bapak minta kalian perhatikan. Pak, kawasan dipakai. Kalau ada suara-suara yang tidak perlu, nggak usah ditampilkan. Kemudian kalau mau ngomong nanti baru di unmute ya mikrofonnya. Paham ya? Nanti Bapak akan kirim link yang kedua, jadi kalian masuk lagi ya, nanti jam 11:10 ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Nanti Bapak akan sampaikan untuk materi yang kedua ya. Mengenai materi kita, yaitu bagaimana menyiapkan tempat belajar kita di rumah agar tetap nyaman. Jadi kita bisa belajar di rumah itu dengan tetap nyaman tuh. Cara-caranya seperti apa? Bapak sampaikan di link yang kedua. Baik, untuk selanjutnya ya, sini Bapak akan memberikan materi mengenai bagaimana sih tip-tip dan cara kalian untuk menyiapkan belajar di rumah itu agar tetap nyaman. Paham ya? Bapak akan menampilkan slide share screen ya. Tunggu sebentar. Sudah kelihatan ya, Koirul Anissa sudah bisa melihat tampilan yang Bapak berikan. Koirul Nisa. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ketika kita menghadapi pandemi ini,
kita diharuskan untuk belajar dari rumah. Nah, ketika kita belajar dari rumah itu ada beberapa tantangan-tantangan. Biasanya suasana di rumah itu kurang kondisif, sehingga kita tidak memungkinkan untuk kita belajar. Kemudian tantangan yang kedua, terlalu banyak tugas dari guru. Mungkin guru itu memberikan tugas kepada kita yang harus kita selesaikan. Kemudian biasanya kita di rumah itu tantangannya kita sering mengantuk sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu kadang-kadang kita tunda. Kemudian yang selanjutnya tantangannya yaitu biasanya kita merasa jenuh di rumah. Kita ini mau ngapain sih? Tugas terlalu banyak, daring, nggak bisa keluar rumah, di rumah terus, hingga kita mengalami kebosanan. Nah, tantangan berikutnya yaitu kita ini kurang pendampingan oleh guru. Ketika ada tugas, kita tidak ada pendampingan dari guru. Nah, sekarang bagaimana sih cara-caranya agar tantangan kita itu selama belajar di rumah itu dapat kita penuhi? Yang pertama, siapkan pojok belajar sesuai seleramu. Sini Bapak mau tanya, siapa di rumahnya yang sudah menyiapkan tempat belajar sendiri? Ada Khairul Nisa, ya. Bapak gedein dulu ya ininya, tampilannya, biar hasil videonya bagus. Ya, nanti bisa kalian siapkan di rumah ya. Setelah mengikuti materi dari Bapak ini, kalian nanti bisa menyiapkan apa-apa sih yang harus saya persiapkan selama saya belajar di rumah ini. Tugas-tugas itu biar agar selesai kita laksanakan. Yang pertama, kita siapkan pojok belajar. Yang kedua, kemudian pastikan akses internet kita itu baik. Jadi ketika ada tugas dari Pak Heru, guru mapelnya menyampaikan ke wali kelas kalian ya, kalian bisa mengakses itu dengan baik karena akses internet kalian itu memadai. Selanjutnya kalian pastikan untuk belajar kelompok secara online. Sini kan kalian ada grup ya, grup WA dengan wali kelas, itu dibagi kelompok ganjil dan genap. Di situ kalian bisa nanti belajar kelompok secara mandiri ya, secara online, nanya-nanya tugas dengan temannya. Sudah dilaksanakan dengan Pak Heru, udah dibagi kelompoknya ya. Sudah. Oke, baik. Nah, di situ nanti bisa kalian mampatkan, bisa nanya-nanya. Jangan sampai nanti nggak tahu Pak tugasnya apa, karena kalian nggak tahu. Sementara teman kalian di kelompok sudah tahu tugasnya. Jadi kalian terlambat untuk mengerjakan tugas sehingga kalian belajarnya di rumah itu jadi kurang maksimal. Kemudian kalian dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan sampai menunda-nunda tugas, segera kerjakan dan dikumpulkan. Nah, ketika ada tugas dari Pak Heru selaku wali kelas, dari guru mapelnya, tugas yang diberikan langsung kalian kerjakan. Jangan sampai menunda-nunda. Nah, untuk itu kalian harus mempersiapkan akses internet yang baik,
kemudian kalian siapkan tempat belajar kalian sendiri, ya, agar tidak terganggu. Jika kalian ingin mengakses media belajar kalian. Kalian bisa membuat ruangan sendiri, ya. Menyiapkan ruang belajar sendiri, ya, yang kalian rancang sedemikian rupa sehingga kalian itu bisa belajar dengan baik tanpa ada gangguan dari siapapun. Ya, Pak. Oke, baik. Siapa yang di rumahnya sudah menyiapkan tempat belajar? Atau biasa belajar di teras, Pak? Atau biasa belajarnya di depan rumah, Pak, di bawah pohon? Jadi kalau ada tugas-tugas saya kerjakannya di situ atau di dalam kamar. Jadi kalian siapkan tempat khusus untuk kalian belajar. Kemudian kalian dapat bertanya kepada guru, ya, guru mapel kalian. Kontak komunikasi dengan guru. Dia menanyakan tugas terkait dengan materi yang diberikan. Jadi kalian bisa menanyakan dengan guru, kontaknya guru diberikan, jadi kalian bisa bertanya. Kemudian kalian atur waktu belajar. Kapan kalian waktunya belajar, kapan kalian itu waktunya untuk bermain, kapan kalian waktunya untuk mengerjakan tugas di rumah, bantu orang tua. Jadi kalian siapkan waktu. Jadi selama pandemi ini jangan sampai kalian itu terlena. Kegiatan di sekolah, tugas-tugas di sekolah tidak kalian kerjakan. Akhirnya kalian nanti ketika untuk di kelas berikutnya kalian terkendala karena jarang mengerjakan tugas, ya. Jadi Bapak selaku guru BK dan Bu Yeni juga di SMP Negeri 3 Mesuji ini tidak mau kalian itu kesulitan dalam mengerjakan tugas selama masa pandemi ini. Kemudian kalian buat kelompok belajar sendiri, ya, buat kelompok kecil. Nah, dalam kelompok itu kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik sehingga kalian dapat diterima di dalam kelompok itu. Jadi ketika kalian nanti ada masalah terkait dengan materi pelajaran dari guru, kalian bisa bertanya dengan teman dan saling membantu. Jangan sampai di kelompok kalian itu kalian kurang untuk berkomunikasi. Jadi itulah pentingnya. Jadi kalian itu nggak sendiri di rumah, tapi kalian diawasi oleh guru, diawasi oleh teman-teman melalui aplikasi WhatsApp, ya. Kalian di situ bisa bertanya. Sampai sini dari penjelasan Bapak ini, kira-kira ada tidak yang ingin disampaikan? Enggak. Sudah jelas semua, ya? Tegar, Reja, Aditya, ya? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Rasya, terima kasih Cynthia, ya, sudah menyimak penjelasan dari Bapak ini dengan baik. Mulai dari awal tadi apa yang kira-kira yang harus kalian persiapkan? Ketika kalian itu ingin belajar di rumah, ada tugas dari guru, itu apa yang kalian persiapkan? Yang pertama apa?
Mungkin Zahra ingin mengutarakan. Bapak persilakan. Tempat belajar, Pak. Oke, baik. Ya, tempat belajar. Benar sekali. Niko Hengki ya. Jadi selama pandemi ini emang kita ini sulit. Ya. Sulit kita menghadapi untuk pembelajaran daring ini. Jadi ketika ada tugas dari guru melalui WA, ya, tugas yang diberikan, kita harus menyiapkan tempat belajarnya. Agar, kenapa? Kita itu nyaman. Kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua kita bahwa kita ini sedang mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua apa? Internet, Pak. Ya, Cynthia, terima kasih ya. Jadi kita pastikan bisa akses internet dengan baik. Jadi ketika ada tugas atau ada informasi dari sekolah itu, kita dapat mengakses internet atau informasi itu dengan baik. Ya. Alat tulis. Ya, kena kuota juga ya. Kita harus punya kuota. Informasi-informasi itu nanti disampaikan oleh wali kelasnya kepada kita, jadi kita itu tidak tertinggal. Karena kita di sini selama pandemi ini kita ini tetap melakukan pembelajaran, jadi ada nilainya. Apa yang kita lakukan itu ada nilainya, termasuk daring, termasuk tugas. Jadi walaupun kita itu belajar dari rumah, guru itu melakukan penilaian terhadap siswanya masing-masing. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, kemudian yang ketiga, Belajar kita siapkan belajar kelompok. Nah, itu sudah dibuat oleh wali kelasnya masing-masing, ya. Dibagi kelompoknya agar lebih mudah untuk pengawasannya. Jadi dibagi per kelompok. Jadi setiap kelas itu dibagi 2 kelompok. Benar ya, seperti itu ya. Benar ya. Jadi kalian ini sudah dibagi 2 kelompok ya dalam satu kelas ya. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi yang mengikuti Zoom ini jadi satu kelas ya. Jadi 2 kelompok nih ya. Kemudian kerjakan tugas tepat waktu. Jadi ketika ada tugas itu kita mengerjakan tepat waktu. Kemudian manfaatkan portal belajar gratis yang disediakan oleh pemerintah. Rumah belajar misalkan. Habis ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Paham ya? Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak akan men-share daftar hadir untuk kalian kerjakan ya melalui wali kelas Pak Heru. Kemudian nanti Bapak akan nge-share juga di wali kelasnya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti bisa dikirim ke wali kelasnya. Nanti wali kelasnya menyampaikan ke Bapak. Kemudian ada tugas khusus buat kalian, nanti kalian memotokan pojok belajar tempat kalian rumah masing-masing. Jadi kalian fotokan tempat belajar kalian itu seperti apa agar bisa Bapak nilai. Ya. Paham ya? Cynthia bisa dipahami ya? Jadi kalian fotokan tempat belajar kalian itu di kamar atau di depan TV, misalkan ada mejanya, ada bukunya. Jadi kalian biasa belajar di situ. Nanti bisa kalian, ya. Nanti bisa kalian fotokan, kemudian nanti bisa dikirim ke wali kelasnya, ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya
nanti Bapak akan berkoordinasi dengan wali kelas kalian ya, terkait ketika kalian mungkin ada masalah-masalah menghadapi pembelajaran daring ya, atau ada masalah-masalah lain, nanti Bapak akan melakukan konseling individu atau kita membuat kelompok kecil ya, konseling kelompok terkait dengan masalah yang kalian hadapi, terutama dalam hal pembelajaran daring ini. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih ya sudah menghadiri kelas Bapak ini melalui Zoom ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ya, besok kan hari Minggu, kemudian nanti hari Senin kita siap menghadapi kita memasuki mau Lebaran ya. Jadi kita siapkan diri kita di rumah untuk yang beragama untuk kurban ya. Selanjutnya nanti ada informasi selanjutnya dari wali kelas terkait dengan pembelajaran kita. Ya, Pak. Baik. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.